wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk doanya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu mau absen, cek kehadiran kalian. Hari ini adakah yang tidak masuk atau masuk semua? Ya sudah, alhamdulillah kalau masuk semua ya. Oh iya, Ibu juga sekedar mau mengingatkan kalian, karena sekarang sudah masuk musim hujan. Jadi kalian kalau ke sekolah jangan lupa bawa payung ataupun jas hujan. Terus kalian juga harus selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Karena kan kalau misalkan musim hujan itu sering banget kena demam berdarah. Jadi harus selalu jaga kesehatan ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, adakah yang tahu materi kita hari ini apa? Adakah yang sudah membaca atau sekedar membukanya saja? Kira-kira, karena kan kemarin hari Minggu, pasti semuanya lupa sama bukunya, dibiarkan bukunya, tidak dipegang bahkan. Ada yang tahu materi hari ini? Iya, benar banget. Hari ini kita mau belajar tentang materi himpunan. Materi himpunan ini yaitu materi kedua atau bab 2 di semester ganjil. Karena kemarin kita sudah belajar tentang materi bilangan. Jadi, sekarang kita ke materi himpunan. Ada yang tahu himpunan itu apa sebelum Ibu jelaskan? Coba dibuka bukunya. Sudah dibuka, dan kalau sudah dibuka bab 2-nya. Halaman 113 ya. Di situ ada konsep himpunan. Dan himpunan itu selalu berkaitan di kehidupan kita sehari-hari. Coba siapa yang tahu apa sih himpunan itu? Ada yang tahu apa itu himpunan? Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, himpunan, karena materi kita sekarang adalah himpunan. Himpunan ya, materi kita sekarang himpunan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Ada yang sudah tahu? Coba dibaca, di situ ada istilah himpunan. Iya, jadi himpunan itu suatu kelompok atau suatu kumpulan juga bisa yang terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan itu adalah suatu kelompok yang terdefinisi dengan jelas ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum jelas, berarti dia bukan himpunan. Maksudnya begini, karena di himpunan itu ada dua macam. Ada yang termasuk himpunan, ada juga yang termasuk bukan himpunan. Nah, kalau yang dimaksud dengan himpunan, dia sudah terdefinisi dengan jelas. Dan itu pasti, semua orang sudah langsung pasti jelas tahu maksudnya apa. Tapi kalau yang bukan himpunan, dia mengandung kata subjektif. Ibu tulis aja ya, bukan himpunan. Cirinya mengandung kata subjektif. Ciri-cirinya itu mengandung kata subjektif. Atau lebih mudah dipahaminya itu kadang-kadang pendapat satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oke, sekarang Ibu mau minta kalian cari contoh tentang himpunan dan bukan himpunan. Coba contoh himpunan seperti apa kira-kira? Coba kalian lihat di lingkungan sekolah ini. Jadi contoh himpunan itu seperti apa misalnya? Ya, silakan, siapa yang mau menjawab? Kumpulan, contohnya
kumpulan siswa laki-laki. Ya, ini benar sekali ya. Kumpulan siswa laki-laki, berarti kan anggotanya dari ini kan berarti semua laki-laki. Nah, dia namanya himpunan, dia sudah jelas. Sekarang kalau yang bukan himpunan, contohnya seperti apa? Ada yang mau kasih contoh? Ya, kumpulan siswa yang cerdas. Nah, iya. Kata cerdas di sini dia mengandung kata subjektif. Maksudnya di sini lebih gampangnya, misalkan dia tuh cerdas menurut ibu, tapi belum tentu cerdas menurut kalian. Itu juga termasuk subjektif. Jadi sehingga kumpulan siswa yang cerdas ini termasuk bukan himpunan. Jadi sampai sini kira-kira kalian masih bingung atau kalian sudah paham? Coba membedakan contoh himpunan dan bukan himpunan itu gampang. Yang penting kita lihat mengandung kata subjektif atau tidak ya. Sekarang coba kalian buka halaman 115. Di situ ada contoh himpunan dan kita harus mengamati. Sudah? Yang ini sudah ditulis. Kalau atau tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Sekarang ibu hapus ya. Oke, sekarang ibu mau kita mengamati dari contoh himpunan. Yang pertama itu ada himpunan sayur-sayuran. Ibu tulis aja ya biar jelas. Yang pertama di situ ada himpunan sayur-sayuran. Kemudian dijelaskan juga anggotanya. Bayam, kacang panjang. Situ ya, bayam, kacang panjang, buncis, dan kecambah. Coba kalian amati dari contoh satu ini. Kemudian contoh yang kedua, himpunan buahan. Di situ ada anggotanya nanas, jeruk, apel ya. Jeruk, apel, dan mangga. Kita pakai 2 contoh aja ya. Tapi kalau di buku ada 4 contoh. Oke. Coba contoh yang pertama, di situ ada himpunan sayur-sayuran yang anggotanya bayam, kacang panjang, buncis, dan kecambah. Kemudian yang kedua ada himpunan buah-buahan yang anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Berarti di sini termasuk himpunan ya, karena sudah jelas anggotanya. Ya, jadi coba kira-kira kedua himpunan ini tuh bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu di mana tempatnya? Ya, benar sekali. Jadi kedua himpunan ini bisa kita temui di pasar tradisional. Ya, jadi pasar tradisional itu kan pasti setiap pedagang dikelompokkan masing-masing sesuai dengan apa yang diperjualbelikan. Pedagang sayur dengan sayur, buah dengan buah, ikan dengan ikan, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita pembeli mudah untuk mencari yang kita butuhkan seperti ini. Oke, sekarang dari contohnya itu, berdasarkan dari himpunan, kita dapat menuliskan. Nah, yang pertama, himpunan sayur-sayuran, anggotanya bayam, kacang panjang, buncis, dan kecambah. Kita bisa menuliskan seperti ini.
Anggota himpunan sayur-sayuran adalah, jadi dibalik. Oh ya. Jadi kita bisa menulis seperti ini. Ini ya, anggota himpunan sayur-sayuran adalah, jadi dituliskan bayam, kacang panjang, buncis, dan kecambahnya dituliskan di sini. Sama dengan yang himpunan buah-buahan juga boleh. Atau di opsi lain di situ boleh seperti ini. Apel bukan anggota himpunan sayur-sayuran, karena apel itu buah. Oke. Sampai sini paham ya kira-kira tentang himpunan dan contohnya? Paham ya? Dan kita mudah dimengerti. Dari sini ada yang ditanyakan, jadi kita bisa menuliskan dia sebagai anggotanya atau menunjukkan kalau dia bukan anggotanya seperti ini. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut, ada yang belum paham, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Coba kalian lihat yang bawah ya, itu ada menjelaskan konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunannya. Nah, di sini tuh dalam menuliskan anggotanya itu bisa kita ganti jadi elemen. Sini Ibu tuliskan terlebih dahulu. Contoh nomor 1 aja ya. Kata anggota itu bisa diganti juga dengan kata elemen. Ya, nih. Anggota itu sama dengan elemen, dan elemen ini dilambangkan dengan huruf E seperti ini. Jadi, kita bisa menuliskan seperti ini. Ambil salah satu contoh ya, bayam, elemen, sayuran. Dibacanya kan bayam adalah anggota sayuran, dan seperti itu seterusnya yang untuk buah, kemudian untuk bumbu dapur juga. Tapi kalau misalkan seperti ini, bukan anggota, dia tetap pakai elemen, cuma ada tanda garingnya seperti ini. Jadi contohnya, apel bukan anggota sayuran. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Sampai sini paham ya? Jadi himpunan itu untuk menyatakan anggota atau bisa dipakai dengan elemen, dan elemen sendiri juga bisa memakai lambang. Lambangnya itu seperti huruf E. Kemudian kalau bukan anggota, jadi dia huruf E tapi ada garisnya. Seperti ini ya, ini contohnya. Kalau sudah, coba kalian kerjakan untuk latihannya di halaman 116 nomor 1 saja. Itu gampang sekali, tinggal kalian membedakan yang termasuk dengan himpunan dan bukan termasuk himpunan. Silakan 5 menit aja ya. Ayo, sudah 5 menit. Dan sekarang kita bahas bersama-sama aja ya, karena waktunya sudah mepet juga. Oke, yang pertama itu kita membedakan mana yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama ada kumpulan binatang yang berkaki 2. Kira-kira itu himpunan bukan? Iya, benar.
Kalau yang A itu kumpulan binatang yang berkaki dua itu termasuk himpunan. Dan coba sebutkan anggotanya. Seperti ayam, bebek, burung, itu anggotanya sudah jelas. Kemudian yang kedua, ada kumpulan siswa yang cerdas. Tadi Ibu sudah bilang kalau misalkan yang bukan himpunan itu mengandung kata subjektif. Berarti yang ini termasuk bukan himpunan. Ya. Yang kemudian yang ketiga, kumpulan buku yang tebal. Kalau yang ini kira-kira bagaimana? Ya sama ya. Dia juga bukan himpunan karena di sini tidak diberikan kejelasan berapa ketebalan buku tersebut. Yang D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Termasuk himpunan juga karena di sini sudah jelas ada kejelasan bahwa tingginya di atas 160 cm. Kemudian yang E, kumpulan lukisan yang indah. Ya, yang ini juga bukan himpunan karena lukisan itu keindahannya tergantung sendiri-sendiri sesuai dengan penikmatnya. Jadi sampai sini kalian sudah paham ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kalau gitu Ibu berikan kesimpulan tentang materi hari ini. Oke? Materi hari ini kita belajar tentang himpunan. Dan himpunan itu adalah suatu kumpulan yang sudah terdefinisi dengan jelas. Dalam himpunan itu kita harus bisa membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Ciri-ciri untuk membedakan mana yang himpunan atau bukan himpunan itu sangat mudah, yaitu dengan adanya kata yang bersifat subjektif. Jika ada kata yang bersifat subjektif, berarti dia bukan termasuk himpunan. Selanjutnya, dalam menyatakan anggota, kita bisa menggunakan dengan kata elemen. Dan tadi saya tuliskan elemen, lambangnya seperti huruf E. Nah, tapi kalau bukan anggota, berarti lambangnya seperti huruf E namun ada garis miringnya. Sudah jelas ya sampai sini? Jadi, kira-kira itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi himpunan kali ini. Oke. Untuk menambah pemahaman kalian di rumah nanti, biar enggak lupa setelah ini, tugasnya, pekerjaan rumahnya kalian kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Oke? Kerjakannya di buku tugas aja ya, jangan di buku catatan. Oke, anak-anak, kalau begitu kita sudahi pelajaran hari ini karena juga waktunya sudah habis. Ibu mohon maaf kalau ada banyak salah dan kekurangan dalam menjelaskan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.